Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Eko mohon izin Ya, sesuai dengan permohonan waktu yang kemarin saya ajukan kepada Bapak terkait untuk wawancara dalam penyelesaian tugas saya, Pak, betul. dalam modul 3.1 tentang nilai-nilai kebijakan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, Pak. Punten Pak, kemarin beberapa pertanyaannya sudah saya berikan kepada Bapak betul. sudah itu Pak ya, sudah menganalisa Pak ya? Sudah mempelajarinya, Pak. Baik Pak, terima kasih. Punten Pak, ini langsung saja ya Pak ya. Bagaimana keadaannya Pak Eko? Alhamdulillah sehat, amin. Alhamdulillah sehat, amin ya Pak ya. Di tanggal 22 Oktober hari santri ini ya Pak ya, Iya, menjadikan semangat saya Pak ini Pak, karena dilema etika ini menjadikan diri saya itu pengen lebih mendalami Pak daripada beberapa permasalahan. Mungkin Bapak sebagai seorang pemimpin di dalam satuan pendidikan, untuk lebih bagaimana menjadikan seorang pemimpin gitu Pak yang baik, yang sekiranya itu diterima oleh oleh para bawahannya Pak. Nah, jadi ini saya langsung aja Pak ya. iya. Selama ini Bapak sebagai seorang kepala sekolah Pak, Iya. tentunya Bapak pasti menghadapi berbagai permasalahan Pak. Nah, Betul. bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, bisa mulai saya jawab ya, Pak ya. Boleh Pak? Ya, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus itu, saya melakukannya dengan menganalisis kasus tersebut, Pak. Karena tidak semua kasus itu harus diselesaikan oleh saya pribadi, karena kami di sekolah itu ada tim manajemen. Jadi di bawah kepala sekolah itu ada wakil kepala sekolah dan kepala program kalian, Pak. Sekiranya itu adalah kasus ranahnya saya sebagai pimpinan, ya, saya akan pertama menganalisis kasus itu, Pak. Kemudian dalam pengambilan penyelesaiannya saya minta masukan kepada teman-teman di tim manajemen, ya, sehingga diharapkan keputusan yang saya berikan itu minimalnya tepat, ya, artinya tidak ada pihak yang merasa terugikan. Baik Pak. Seperti itu. Jadi intinya ketika Bapak memberikan suatu keputusan dalam kebijakan Bapak itu jangan sampai seminimal mungkin Pak ya. Jangan sampai ada ya pihak yang merasa dirugikan. Baik, Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak atau di di SMA Negeri 1 Kepetakan ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Oh ya, untuk kasus-kasus seperti itu Pak, jadi tetap Pak kita berkonsultasi dengan tim manajemen, berkonsultasi dengan komite sekiranya kasus itu melibatkan siswa yang krusial, di mana krusial itu bagaimana, biasalah Pak, di siswa kita itu di sini karena banyak orang tuanya atau saudaranya adalah sebagai anggota organisasi tertentu, ya. Jadi saya katakan krusial karena kalau kita salah mengambil keputusan itu nanti bisa berekses, bisa berdampak, ya. Di samping itu juga saya meminta pendapat atau meminta second opinion dari Bapak Pengawas atau Bapak KCD atau sebutkan para ahli, ya Pak ya. Jadi kita tetap berkonsultasi Pak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kelihatannya sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, seperti itu Pak. Kita konsultasi dengan rekan-rekan. Ya. Baik, berarti ketika ada dua kepentingan Bapak selalu mengutamakan konsultasi terlebih dahulu ya. Jadi memunculkan sikap komunikasi ya Pak ya. Iya, membangun komunikasi agar informasinya lebih valid, mungkin seperti itu Pak ya. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini sebagai kepala sekolah Pak? Ya, pertama ketika kita menerima laporan, ya, dari tim kesiswaan atau dari Wakasek atau dari
kepala prodi yang lain, kita identifikasi Pak. Saya mengidentifikasi, kemudian coba menggali, mengumpulkan informasi Pak terhadap kasus tersebut. Ya, saya identifikasi, kemudian saya timbang Pak. Nah, ini ketika saya selesaikan ini, tentunya dengan masukan dari berbagai pihak tadi yang disebutkan di awal, saya timbang ini seperti apa ini kasusnya ini, apa ini perlu pemikiran saat ini atau juga punya dampak yang panjang. Jadi saya biasanya seperti itu untuk menganalisisnya Pak. Baik. Jadi menganalisis dengan daripada identifikasi yang ada di dalam itu ya Pak ya, Iya. di dalam satuan pendidikan melalui daripada waka-waka yang ada ya Pak ya, pada satuan prodi. Oke, selanjutnya nih Pak, hal apa saja sih yang selama ini menurut Bapak sebagai kepala sekolah menganggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, hal yang saya anggap penting ya Pak, karena saya selalu membuka ruang untuk berkomunikasi Pak, kepada yang melapor atau kepada yang terlapor dari siswa ataupun dari guru. Kemudian saya selalu mendengarkan ya. Jadi sebelum kasus itu ada, saya sudah mengidentifikasi, karena di sekolah itu kan ya mungkin identifikasinya kasusnya ya seputar permasalahan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan tata usaha, ataupun sebaliknya, guru dengan siswa, guru dengan tata usaha, guru dengan guru. Jadi seperti itu. Kemudian tetap kita harus menghormati perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut ya. Jadi yang melapor juga kita hormati, yang terlapor juga kita hormati. Dua-duanya harus kita hormati, dan dua-duanya kemudian kita pertemukan, kita cari solusi jalan keluarnya seperti apa, sehingga dua-duanya tidak merasa dirugikan. Berarti menciptakan suatu kesepakatan Pak ya, untuk Kesepakatan. dijadikan keputusan Ya, terbuka komunikasi. Baik Pak. Lebih menarik nih Pak. Ya. Selanjutnya nih Pak, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kalau tantangan yang selama ini pernah terjadi itu biasanya itu kalau dari dalam struktur kita, dari dalam sekolah sih sepertinya semuanya bisa terkendali ya. Tapi kalau tantangan dari pihak luar Pak, nah, contohnya apa? Contohnya itu ketika permasalahan, contoh siswa dengan siswa dibawa keluar, masing-masing membawa katakanlah kekuatan organisasi, katakanlah suatu lembaga ya, lembaga LSM atau apa media gitu, dua-duanya membawa atas nama lembaga datang ke sekolah, masing-masing merasa tidak terima dan lain-lain. Padahal ketika kita duduk bersama, saya pun Pak, ketika menghadapi permasalahan itu yang sebagai tantangan saya itu, saya pun meminta mediasi dengan pembina desa Pak, dari kepolisian maupun dari TNI, karena sekolah kita juga dibina oleh mereka. Jadi pendapat mereka biasanya itu bisa untuk menjadi jalan keluar, karena masyarakat itu kan tetap ujung-ujungnya pengen dibawa ke ranah hukum. Nah, sebelum ke bawah di situ kita mediasi dengan mendatangkan Babinka, pembina dari kepolisian ataupun pembina dari TNI. Dan setelah diadakan mediasi, biasanya perselisihan pendapat atau permasalahan itu selesai Pak di dalam ruang mediasi tersebut. Berarti ada wadah yang mana bisa mencurahkan pendapat Pak ya, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan mungkin di sini ya Pak ya, dalam menghadapi tantangan yang Bapak hadapi. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Ya. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki suatu jadwal dalam penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jadikan sebagai pegangan Pak? Ya,
Kita melihat dulu Pak, kita melihat itu sejauh mana sih tingkat kerawanannya ya. Jadi kalau itu rawan dan urgent ya responnya juga harus cepat Pak. Jadi di dalam penilaian awal saya itu ini rawan, nah harus ini berarti termasuk tindakan darurat yang harus segera diselesaikan. Nah kita tetap membentuk tim untuk menganalisis, tim untuk menggali informasi, mengumpulkan data, kemudian dibahaslah Pak permasalahan itu oleh tim bersama. Jika memungkinkan diselesaikan oleh tim sendiri dalam sekolah, kita selesaikan di sekolah. Tapi jika tidak memungkinkan, ya kita mengundang Pak, mengundang pendapat dari pihak yang berkepentingan, yang berkompeten di dalam hal itu. Nah, kemudian barulah kita ambil keputusan. Ya, diharapkan setelah melalui langkah-langkah tadi, diharapkan keputusan saya sebagai pimpinan itu bisa tepat, bisa adil dan bisa bijaksana. Seperti itu Pak. Iya Pak. Berarti selama ini yang Bapak terapkan adalah mengkoneksi mungkin seperti itu ya. Betul, Mengkoneksi dan mengkolaborasikan dari berbagai pihak ya Pak ya. Iya. Tentunya secara internal dan eksternal. Betul. Sehingga menjadi kekuatan dalam pendirian Bapak Iya. untuk memberikan keputusan dalam kebijakan. Betul. Oke Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk hal itu, pihak atau hal apa yang sekiranya bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan, tentunya intinya ada tim yang solid Pak. Antara saya sebagai pimpinan, tim manajerial, baik itu Wakasek atau kepala prodi ataupun subbag tata usaha Pak. Jadi kita intinya solid dalam menentukan satu kata. Karena di soliditas itulah biasanya kami merasa bertanggung jawab. Jadi ada perasaan bertanggung jawab pada diri masing-masing kami. Ya, saling percaya terhadap keputusan yang akan diputuskan. Kemudian juga tak lupa komunitas komite ya, jadi jajaran orang tua siswa itu tak lupa juga kita undang untuk membuat satu keputusan supaya tepat Pak. Oke. Berarti secara tidak langsung nih Pak, Bapak ini orang-orang yang terlibat tersebut adalah menciptakan rasa solidaritas yang terintegrasi Pak ya? Betul, terintegrasi, betul. Terintegrasi mungkin seperti itu Pak ya? Betul. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya ini Pak. Iya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan dalam kegiatan wawancara ini Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, yang bisa saya refleksi, yang bisa saya petik itu mungkin yang pertama Pak, kita harus berani belajar dari kesalahan. Artinya mungkin ada keputusan-keputusan kita dulu yang kurang bijak. Ya, jadi dari situ kita harus berani untuk memperbaikinya dan mengakuinya. Kemudian pentingnya tim yang solid. Ya, karena bagaimanapun keputusan itu dibuat, kalau tim yang melaksanakannya tidak solid, satunya ke kanan, satunya ke kiri, satunya diam di tempat, itu tidak akan tercapai tujuan. Nah, kemudian tetap membuka ruang komunikasi ya untuk kedua belah pihak ataupun kepada siapapun yang ada di sekolah, kemudian terus meningkatkan kemampuan diri atau pengembangan diri terus ya. Berarti menciptakan wadah ya Pak ya, menciptakan ruang komunikasi. Betul. Dan juga semua orang yang terlibat kita ambil hal-hal keputusan yang sesuai ya Pak ya, yang sesuai menjadi suatu kesepakatan dalam keputusan yang Bapak ambil sebagai kebijakan Bapak sebagai seorang pemimpin di dalam suatu pemerintahan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak, ini menjadi keterbukaan di dalam pemikiran saya untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin Pak, khususnya di dalam satuan pendidikan. Baik Pak, terima kasih Pak.
Terima kasih. Selamat sukses selalu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.